Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B akan memaparkan pendapat kami mengenai pendidikan kewarganegaraan di era industri 4.0 dan society 5.0. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Budawafat, NIM 276. Perkenalkan, nama saya Idlina Ilium Nabila dengan NIM 120. Perkenalkan, nama saya Jihan Alfarahma dengan NIM 110. Perkenalkan, saya Ilham Wijaksono dengan NIM 009. Perkenalkan, nama saya Fatan Asiruddin dengan NIM 033. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Faisundahar dengan NIM 085. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afwan dari NIM 040. Perkenalkan, nama saya Dafaiz Azmi dengan NIM 031. Saya berpendapat bahwa penyebaran hoaks pada saat pemilu 2024 dapat menyebabkan perpecahan persatuan masyarakat Indonesia. Banyak orang yang mudah percaya dan menyebarkan informasi tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus dapat bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Oleh sebab itu, kewarganegaraan mengajarkan kita untuk berpikir kritis serta menjaga persatuan di era digital ini. Saya berpendapat bahwa penyebaran hoaks pada pemilu 2024 bisa merugikan masyarakat karena bisa menimbulkan perpecahan antar masyarakat dan mengganggu jalannya demokrasi. Hal tersebut membuat masyarakat tidak tahu perbedaan fakta dan opini, dan itu bisa membuat masyarakat kesulitan mengambil keputusan pada saat pemilu. Nah, untuk mencegah hal itu tidak terjadi, kita harus berpikir kritis sebelum mengambil keputusan dan menyaring informasi-informasi yang benar atau salah. Menurut pendapat saya terkait kasus penyebaran berita hoaks, pemilu 2024 menunjukkan rendahnya literasi digital masyarakat di tengah pesatnya teknologi informasi. Pendidikan kewarganegaraan perlu ditekankan agar masyarakat dapat berpikir kritis dan menyaring informasi sebelum disebarkannya. Literasi digital yang baik dan keterlibatan antar semua pihak, baik pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat, maka penyebaran berita hoaks dapat dicegah serta mengurangi konflik sosial yang ada. Menurut pendapat saya, penyebaran hoaks pada pemilu 2024 menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan etika dan kesadaran dalam bermedia sosial. Oleh karena itu, hoaks dapat lebih mudah menyebar dan dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menentukan dan berpikir pada kondisi politik yang sedang terjadi. Peran pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk menerapkan rasa bertanggung jawab mahasiswa dalam bermedia sosial dan menjaga demokrasi agar tetap sehat. Menurut saya, berita hoaks pada pemilu tahun 2024 menegaskan bahwa berita hoaks semakin meningkat dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital dan kerjasama antar semua pihak agar masyarakat lebih kritis dan lebih teliti terhadap informasi. Menurut saya, Indonesia di era industri 4.0 dan society 5.0 masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam penyebaran berita hoaks, terutama pada pemilu 2024 di Indonesia. Banyaknya berita hoaks ini menunjukkan bahwa literasi digital dan sikap kritis masyarakat di Indonesia ini masih cukup rendah. Maka dari itu, sebaiknya kita perlu lebih bijak dalam menggunakan teknologi seperti mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi yang sebelum membagikannya kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh khalayak orang. Terima kasih. Menurut saya, terkait penyebaran berita hoaks selama pemilu 2024 merupakan masalah yang cukup serius di era digital saat ini, di mana suatu informasi yang tidak benar adanya dapat menyebar dengan mudah melalui media sosial dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu isu politik. Jika masyarakat tidak berhati-hati dalam menerima suatu informasi, hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, bahkan konflik antar kelompok. Oleh karena itu, melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat diharapkan dapat bersikap kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menerima serta menyebarkan suatu informasi. Terima kasih. Menurut saya,
bahwa pendapat dari Bapak Setiaji sebagai ketua dari Mafindo itu benar bahwa ekosistem digital itu perlu dibangun, dimulai dari tingkat literasi digital, mulai dari usia dini ataupun usia berpendidikan mulai dari SD, dan kemudian dibangun dengan kebiasaan baik dan cara bermedia sosial yang baik juga.